Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, kaum wanita. Mari Roh Kudus, Kau pimpin ibadah ini dari mula sampai dengan akhir. Bahkan Kau kumpulkan anak-anak-Mu, kaum wanita Tuhan yang biasa datang ibadah. Berikan mereka kesempatan, berikan mereka kerinduan, berikan mereka rasa haus untuk bersama-sama kami memuji, memuliakan Engkau. Bahkan kami juga boleh belajar dari firman-Mu Tuhan. Itu sebabnya biarlah Engkau pakai Damas sebagai WL dengan urapan kuasa yang daripada Tuhan. Bahkan Engkau juga memakai hamba-Mu Karmelia Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami, apa yang hendak Kau katakan, Kau ajarkan dan Kau ingatkan kepada kami. Sehingga kami datang di dalam ibadah ini tidak menjadi sia-sia. Tetapi kami mendapatkan sesuatu nasihat, pelajaran daripada Tuhan yang akan kami pegang, akan kami simpan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menyertai ibadah ini sehingga semua dapat berjalan dengan baik, lancar. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan seluruhnya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Gem, selamat melayani Tuhan Yesus. Sama untuk CM. Ya. Oke, shalom ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, satu minggu berlalu kita bisa lalui bersama-sama dalam pekerjaan kita. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita. Mari kita katakan kepada Tuhan, Engkau telah buktikan cintamu padaku. Persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu, hanyakah yang menjadi tempat jawaban, hanyakah tempatku berharap, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya kan ku cinta. Mari katakan dari awal, Engkau telah buktikan cinta-Mu padaku. Engkau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu, hanyakah yang menjadi tempat jawaban, hanyakah tempatku berharap, berjalan bersama-Mu,
mengasihi Engkau Tuhan. Hanya Engkau cepat jawaban bagi setiap kami. Haleluya. Tuhan keselamatan kami. Oh Tuhan, terima kasih buat setiap kasih setiamu bagi kami Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebatang kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Batahan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Engkau telah membuktikan betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami. Oleh karenanya Tuhan, kami di pagi hari ini, kami datang di hadapan-Mu untuk berterima kasih, untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih penyertaan-Mu sepanjang minggu ini kami bisa lalui dengan pertolongan daripada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasihlah Tuhan untuk kesempatan di pagi ini kami bisa menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami mau lebih lagi untuk merasakan lawatan-Mu, untuk merasakan jamahan-Mu Tuhan. Sehingga kami yang lemah boleh dikuatkan. Sehingga kami yang mungkin di dalam sakit penyakit kami boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mau memuji Tuhan karena kami percaya bahwa di dalam puji-pujian penyembahan di sanalah Engkau akan bertahta Tuhan. Di sanalah kuasa-Mu akan berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami siap memuji Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu, siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita katakan kepada Tuhan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nafsu-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada
haleluya, bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan lagi, kita katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Tuhan kita berkuasa, Tuhan kita menebus kita dari segala dosa, dari segala ikatan kuasa kegelapan. Puji Tuhan, ibu-ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, Engkaulah perisaiku. Haleluya Tuhan.
Tuhan dari awal. Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan setiap jiwa kami, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku ya Tuhan, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang berdiri. Bukan berdiri di tengah badai, di tengah badai, kekuatan yang Kau berikan, kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang memimpin kita dalam firman Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami masih bisa memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah online ini. Terima kasih untuk waktu yang masih kami miliki untuk bisa beribadah bersama-sama, walaupun masih dalam segala keterbatasan kami. Tuhan, kami membawa hati kami. Kami minta Tuhan untuk mengurapi setiap kami, Tuhan, supaya logos yang disampaikan bisa berubah menjadi rema. Karena setiap kami punya beban, setiap kami punya pergumulan, masalah, tantangan, kesulitan, penderitaan, sakit penyakit, dan hal-hal yang gak enak di dalam hidup kami. Itulah sebabnya hati kami harus selalu ditaburi oleh firman Tuhan, diteguhkan, dihiburkan, dan dikuatkan. Mari Roh Kudus berkaryalah, supaya iman kami semakin bertumbuh kuat ke arah kebenaran Kristus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam ibu-ibu semua. Suara saya cukup kedengaran jelas ya? Oke, hari ini kita ketemu lagi. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan kesempatan, juga kepada para pengurus yang memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi firman bagi kita semua. Saya akan coba untuk share screen.
Iya. Kelihatan ya, ibu-ibu ya? Kelihatan? Oke. Nah, hari ini kita akan bicara tentang hal ini. Boleh nggak sih istri menegur suami? Gitu kan? Kadang-kadang orang bilang nggak boleh, nanti jadi berantem. Ya nggak boleh, istri itu kan harusnya menghormati suami. Ya nggak bisa dong. Ada lagi sebagian orang bilang, ya boleh dong, kan harus diingetin kalau salah. Kan harus ditegur kalau jalannya nggak sesuai. Kan rumah tangga itu bersama-sama. Nah, hari ini memang di antara kita mungkin sudah tidak punya, ada yang sudah tidak punya pasangan. Tetapi jangan berpikir bahwa firman ini sudah tidak berlaku buat kita. Karena kita tetap punya keluarga dan fungsi kita sebagai penolong di dalam keluarga. Yuk kita buka dulu ayatnya dari 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-16. Ayat 1 sampai yang ke-8 saya boleh minta tolong Ibu Rita untuk membacakannya bagi kita. Ayat 9 sampai yang ke-16 saya boleh minta tolong Ibu Tri untuk membacakannya bagi kita. Silakan. 1 sampai 8, 9 sampai 16. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 8. 8. Oke. Silakan. Demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Israel mempunyai kebun anggur di Israel di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau, jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Israel itu kepadanya, "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak mau makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Ya, silakan lanjut. 9 sampai 16. Ayat 9 sampai 14. 16. Sampai 14 ya? Oh, 16, sorry. Ya, silakan. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia, dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat.
Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang Dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang Dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yisrael itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Ayat 16 yang terakhir, segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Ya, terima kasih. Nah, kenapa kita baca semua? Untuk mengingatkan kita bagaimana kisah ini terjadi. Nah, ibu-ibu, oma-oma, cerita dalam perikop di atas ini menantang setiap istri untuk bertindak bijaksana, bukan? Kita harus menegur suami ketika dia berada di jalan yang salah. Tetapi apa yang diperlihatkan oleh Isabel dalam bacaan yang tadi sudah kita baca panjang dan lebar tersebut, itu adalah contoh yang buruk. Isabel memang seorang ratu di antara bangsa Israel. Dia wanita nomor 1 di bangsa Israel. Tetapi dia adalah contoh yang buruk bagi seorang istri. Kenapa? Karena dia punya rencana yang jahat. Dia tidak menegur suaminya, dia tidak mengingatkan suaminya, padahal dia adalah seorang ratu dari Raja Israel, bangsa pilihan Allah. Seorang istri yang harusnya punya sifat penolong, menolong suaminya, mengingatkan, bukan sebaliknya. Nah, Allah memberikan seorang perempuan kepada laki-laki. Kita tahu bagaimana kisah Adam dan Hawa untuk dijadikan istrinya. Supaya apa? Supaya berantem melulu? Enggak. Supaya terjadi KDRT? Apalagi enggak. Tetapi untuk hidup saling tolong-menolong. Melakukan apa? Perintah Tuhan. Bukan tolong-menolong dalam mengikuti bujukan iblis. Bukan. Tetapi yang terjadi seringkali sebaliknya. Yuk kita lihat lagi pembahasan selanjutnya. Kapan sih sebagai istri kita boleh menegur suami kita? Yang pertama adalah saat dia tidak setia kepada istrinya. Istri yang sah ya, bukan istri-istrinya, bukan istri siri. Kita nggak kenal istilah istri siri lah, istri kedua, ketiga, nggak ada begitu ya. Seorang suami boleh ditegur pada saat ia tidak setia kepada istrinya. Coba kita lihat dulu dari Matius 2 ayat 13 sampai yang ke-14. Ini ada sebuah contoh lagi. Kita lihat. Boleh minta tolong Ibu Pur untuk membacakannya bagi kita semua. Matius 2 ayat 13 sampai yang ke-14. Matius 2 ayat 13 sampai 14. 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ya, terima kasih. Nah, ini sebuah contoh yang bagus dari suami yang setia. Kalau ditafsirkan, kita seringkali mendengar Yusuf itu belum menikah secara resmi dengan Maria, statusnya masih tunangan. Tetapi pada zaman itu, status tunangan pun orang dianggap sudah pasangan suami istri, walaupun belum boleh melakukan hubungan suami istri yang sah begitu. Nah,
Ketika Yusuf tahu Maria itu hamil, normalnya nggak ada dong seorang pria yang belum menikahi istrinya, belum melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, lalu kemudian istrinya bilang saya hamil akibat Roh Kudus, sulit sekali dipercaya. Di zaman sekarang ini aja yang mukjizat masih terjadi, orang sulit percaya. Di zaman sekarang ini aja di mana teknik medis itu sudah sangat canggihnya, orang masih belum percaya. Untuk membuat bayi atau janin perlu tetap ada pertemuan antara sperma dan ovum. Apalagi waktu itu di zaman dulu kala dan 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara, Tuhan tidak pernah menampakkan diri, Tuhan tidak pernah berinteraksi dengan manusia. Lalu tiba-tiba Yusuf harus menerima kabar, Sup, tadi gue ketemu malaikat, kata malaikat sekarang gue hamil. Pada saat itu seandainya Yusuf ingin bertindak tidak setia kepada istrinya, tanda petik dia mau meninggalkan istrinya, menceraikan tunangannya, mungkin orang akan berpikir, ya wajarlah perempuannya aja yang nggak benar begitu kan, orang nggak akan percaya itu dari Roh Kudus. Tetapi Yusuf menampilkan sebuah sikap satria yang sangat patut dijadikan contoh. Dia tidak meninggalkan istrinya, dia lebih percaya kepada perkataan Tuhan yang datang di dalam mimpinya, dan dia melakukannya. Yusuf tetap setia kepada istrinya, walaupun kondisi pada saat itu memungkinkan sekali untuk dia tidak setia kepada istri. Jadi kapan istri boleh menegur suami? Pada saat suami mulai tidak setia kepada istrinya. Kita mulai tegur dia sebelum terjeblos lebih dalam. Yang kedua, kapan istri boleh menegur suami? Suami boleh ditegur ketika tingkah lakunya, kelakuannya, sikapnya, omongannya mulai merongrong kebahagiaan keluarga. Yuk kita lihat 1 Timotius 3 ayat 2 sampai yang keempat. Boleh saya minta tolong Ibu Livi membacakannya? 1 Timotius 3 ayat 2 sampai 4. Ya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ya, terima kasih. Nah, ini memang kalau kita lihat, ini adalah kriteria atau persyaratan ketika seorang ingin menjadi penilik jemaat. Tetapi saya percaya syarat-syarat ini juga kepengen loh kita punya suami yang kayak gitu. Betul apa benar Ibu-Ibu? Kita pengen suami itu bukan seorang peminum, bukan seorang yang ramah, rajin menjamah 3 kali sehari, nabokin istrinya sesudah makan. Enggak, tapi benar-benar ramah, mau membantu pekerjaan rumah tangga. Aduh, jarang banget suami kayak gitu ya. Nah, dia pendamai, bukan orang yang suka konflik gitu ya, dan seterusnya. Saya yakin kita semua bakalan senang, happy, bahagia gitu ya, sukacita kalau punya kriteria suami seperti itu. Tetapi seringkali yang kita hadapi bertentangan dengan itu. Kita lihat satu ayat berikutnya, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Silakan lagi Ibu Livi disambung. 1 Petrus 3 ayat 7. Ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, terima kasih. Jadi suami itu harus ditegur, boleh ditegur supaya apa? Supaya ada doa kita yang tidak terhalang, supaya tidak merongrong keluarga, supaya kita bisa melakukan bersama-sama karena kita adalah teman pewaris kasih karunia. Jadi jalannya barengan, bekerjanya bersama-sama dan tidak sendiri-sendiri. Jadi kapan istri boleh menegur suami kalau kelakuannya mulai merongrong keluarga. Yang ketiga, kapan istri boleh menegur suami? Ketika suami mulai melalaikan kewajibannya sebagai suami, sebagai bapak di dalam keluarga, sebagai sahabat. Yuk kita lihat Efesus 5 ayat yang ke-28. Siapa yang ingin membacakannya? Boleh silakan. Efesus 5 ayat yang ke-28 yang sudah menemukannya.
Silakan. Efesus 5 ayat ke-28. Ya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Ya, lanjut. Pasal 6 ayat yang ke-24. Silakan lanjut. Efesus 6 ayat yang ke-24. Ya. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ya, terima kasih. Jadi yang menjadi standar adalah kasih Kristus. Ketika suami mulai melalaikan kewajibannya, dia kan bukan hanya harus mencari nafkah bagi keluarga. Seringkali suami cuma bilang begini, oh yang penting gue kasih lu duit, uang jajan cukup, uang sayur cukup, anak sekolah semuanya kebayar, udah yang penting beres. Nanti dia nggak mau tahu urusan rumah tangga, dia nggak mau tahu anaknya nakal, dia nggak mau tahu kesulitan istrinya, dia nggak mau tahu urusan lain, yang penting ya cari duit, selesai, titik. Nah, pada saat itulah istri boleh mengingatkan suami, karena fungsinya di dalam keluarga bukan hanya sebagai pencari nafkah atau pemberi nafkah, tetapi sebagai pemimpin, sebagai suami yang mengayomi, sebagai bapak dan sahabat di dalam keluarga. Yuk kita lihat Kolose 3 ayat yang ke-19 dan 21. Kolose 3 ayat 19 dan 21, silakan yang sudah menemukannya. Kolose 3 ayat 19. Ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakit hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ya, terima kasih. Nah, ini yang seringkali terjadi. Kasar terhadap istri, kasar terhadap anak. Akhirnya terjadilah generasi yang kehilangan figur bapak. Bahkan bapaknya dianggap tidak pernah hadir, ada kepahitan dan selebihnya. Nah, sebelum semua itu terjadi di dalam keluarga kita, ibu-ibu, oma-oma, kita yang melihat ada gejala-gejala seperti itu, suami mulai melalaikan kewajiban fungsinya dan segala macam, ayo mulai kita ingatkan suami kita, mulai kita tegur. Yang berikutnya, kapan istri boleh menegur suami? Suami harus ditegur atau diingatkan ketika ia mulai tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Suami saya belum percaya Tuhan, suami saya nggak mau ke gereja, suami saya belum jadi orang Kristen, gimana saya mau ajarin dia firman Tuhan? Mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita yang udah sering ikut WBI, kita yang udah sering ikut ibadah, sering ikut doa puasa, kelakuannya masih sama seperti suami kita yang belum percaya, gimana dia mau percaya kepada Tuhan? Yuk kita lihat. Bagaimana sih yang tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan? Silakan yang sudah menemukan Markus 10 ayat yang ke-11, boleh tolong dibacakan. Yang sudah menemukan, silakan. Markus 10 ayat 11, lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Nah, lanjut ayat 12. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ya, terima kasih. Nah, ini yang tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Katanya, bosen, udah kelamaan, nggak cocok, ternyata nggak jodoh. Tuhan salah kali waktu itu. Nah, lalu mereka bercerai secara hidup. Kalau di dalam kekristenan kita boleh bercerai ketika pasangan kita mati lalu atau meninggal. Nah, lalu kemudian menikah lagi. Ini tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan firman yang tadi sudah dibacakan Ibu Livi itu berlaku buat pria dan wanita, buat si suami juga buat si istri. Bukan cuma salah satu, dua-duanya dianggap berzina kalau melakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yuk kita baca ayat berikutnya, 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai yang ke-5, silakan. Bapak Dama boleh tolong bantu. Siapa? 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai yang ke-5. 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5. Ini firman Tuhan. Karena inilah kehendak Allah. Sebentar. 1 Tesalonika, saya sepertinya 1 Tesalonika 5, sorry. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Oh enggak, udah benar. 1 Tesalonika 4, sorry, benar. Ini salah. Tesalonika 4 ayat 3 Ya. sampai 5. Karena inilah kehendak Allah,
pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita udah mulai melihat gejala suami tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan mau, jangan kita yang ikut-ikutan, jangan bilang emang lo aja yang bisa, gue juga bisa, emang lo aja yang laku, gue juga laku, lalu kita melakukannya hal yang sama, emang lo aja yang bisa selingkuh, gue juga bisa, emang lo aja yang bisa pulang malam, gue juga bisa. Jangan ibu-ibu, tapi kita mengingatkan dia. Kalau dia belum tahu firman Tuhan, kita yang tunjukkan, kita yang ajarkan. Bukan cuma dengan kata-kata, karena itu seringkali bisa jadi konflik. Tapi dengan kasih, dengan sikap kita menerima dia. Sambil kita terus ingetin, bukan cuma demi keluarga, tapi karena ini memang firman Tuhan. Lalu kita lihat bagian yang kedua. Apa sih yang menyebabkan murka Allah itu datang ke dalam keluarga? Nah, kalau dari kisah yang tadi sudah kita baca, kita lihat bagaimana Isabel itu justru mendukung keserakahannya si Ahab. Ahab itu adalah raja Israel. Pasti dia sudah punya harta yang banyak, kebun anggur yang banyak, dan yang manapun dia mau, dia bisa dapetin begitu ya. Tetapi bukannya mengingatkan, tetapi dia justru mendukung keserakahannya si Ahab. Ahab yang udah punya harta begitu banyak, Ahab yang udah punya segalanya, bisa mendapatkan apa saja, tapi dia kepengen punyanya si Nabot. Saya yakin Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang dimiliki oleh Ahab, kebun anggurnya deh ya, supaya kita bandingin apple to apple, kebun anggur yang dimiliki oleh Ahab pasti sama atau bahkan lebih bagus daripada punya si Nabot. Tetapi karena dia serakah, mungkin dia nggak suka lihat si Nabot ini berhasil kebun anggurnya, dia juga kepengen yang itu, kepengen apa yang orang lain punya. Kita tahu pepatah bilang apa? Bahwa rumput di halaman rumah tetangga selalu kelihatan lebih hijau, mobilnya lebih bagus, istrinya lebih seksi, suaminya lebih ganteng, rumahnya kelihatan lebih mewah, bahkan sampai ke pembantunya kelihatannya lebih baik begitu ya. Orang lain punya selalu kelihatan lebih baik. Tadi kita udah baca di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 4 sampai yang ke-10, bagaimana dia bukannya mengingatkan, udahlah kamu udah punya banyak, dia cuma punya 1, biarin aja. Tapi dia malah mendukung, dia malah membuat cara yang nggak baik. Udah, pokoknya apa yang kamu mau pasti berhasil. Nah, bukannya menegur, tetapi mendukung keserakahan si Ahab. Ini yang mengundang murka Allah terjadi di dalam keluarga kita. Kemudian kita lihat lagi. Keserakahan pasangan suami istri mengundang murka Allah ke dalam keluarga mereka. Tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-16 ya, ibu-ibu. Yuk kita lanjutin. 1 Raja-Raja 21 ayat 17 sampai yang ke-24. Silakan yang bersedia membacakannya. Ayat 17 sampai 24. 1 Raja-Raja 21 ayat 17 sampai 24. Ya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya. Bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 21, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobim bin Nebat dan seperti keluarga Baisa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel.
Ayat 24, siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Ya, terima kasih. Keserakahan yang dilakukan oleh Ahab didukung oleh si Isabel istrinya, tetapi murka Allah itu berlaku bagi siapa? Seluruh keluarganya, bukan cuma keluarga inti mereka, Ahab, Isabel, anak-anaknya mungkin sampai ke cucu mantu, tapi bahkan sampai keluarga besar, sampai keturunannya. Di ayat 24 tadi dikatakan apa? Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing dan mati di padang akan dimakan burung. Artinya seluruh keturunannya itu dimurkai oleh Allah. Ketika kita mulai serakah, ketika suami kita mungkin tidak berlaku sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita bukan mengingatkan, tetapi kita malah mendukung. Nah, artinya kita mengundang murka Allah datang ke dalam keluarga kita. Dan ketika murka Allah itu datang, maka tidak akan main-main. Lalu apa yang menjadi akar dari segala keserakahan kita? Cinta akan uang adalah akar segala dosa. Ibu-ibu, oma-oma seringkali dikatakan tidak salah kalau kita menjadi orang kaya. Tidak salah kalau kita punya materi yang berlebih, tetapi menjadi salah ketika materi atau uang dan segala harta yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu justru lebih kita utamakan daripada Sang Pemberi berkat itu. Harusnya kita yang mengelola harta dan materi yang Tuhan berikan. Tetapi seringkali cinta akan uang itu yang justru menguasai diri kita dan membuat kita menjadi serakah, salah satunya yang kita bahas dalam hal ini ya. Karena apa? Karena ketika kita pengen orang lain punya, kita akan mengusahakan berbohong seperti tadi, ada saksi dusta, kita mau lakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita nggak peduli lagi dengan firman Tuhan, karena apa? Karena kita sudah terlanjur cinta akan uang. Saya akan bacakan 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ya, silakan. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, terima kasih. Nah, saya yakin ibu-ibu, oma-oma, kalau kita mau jujur, kita bisa renungkan bagaimana orang-orang yang kita kenal, bahkan mungkin keluarga kita sendiri, yang terjatuh di dalam dosa seperti ini. Ketika Tuhan sudah menyamankan hidup mereka, ketika Tuhan sudah memberkati hidup mereka, mereka justru terjebak di dalam keinginan cinta akan uang. Mereka ingin lebih lagi, sehingga berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka tidak dikelola dengan baik, melainkan menjadi jebakan dosa bagi mereka. Rasanya kita bisa memberikan banyak sekali contoh yang kita kenal dalam hidup kita. Nah, kalau di dalam Alkitab, salah satu yang kita bisa sebutkan contohnya adalah bagaimana keserakahan itu membunuh Akan dan keluarganya. Silakan dicatat dari Yosua 7 ayat 16 sampai 26. Saya yakin ibu-ibu dan oma-oma di sini semua rajin-rajin baca Alkitab. Pasti udah baca bagaimana kisahnya si Akan dan keluarganya ini. Ketika mereka mengalahkan sebuah kota, lalu kemudian Tuhan bilang nggak ada yang boleh diambil sama sekali. Tetapi si Akan ini rupanya kepingin punya sesuatu, kepingin dengan hal-hal materi, dia nyelundupin dan menyembunyikan di bawah tendanya. Tapi Tuhan punya mata lebih hebat dari CCTV manapun. Akhirnya kemudian Akan dan keluarganya ketahuan. Singkat cerita mereka dihakimi di depan bangsa Israel dan dijatuhi hukuman oleh Tuhan. Karena Akan dan keluarganya menyebabkan bangsa Israel kalah, mengalahkan kota Ai yang lebih kecil. Nah, keserakahan bukan cuma membunuh Akan dan keluarganya, tetapi juga merugikan orang Israel dalam peperangan berikutnya. Contoh yang lain lagi. Nah, keserakahan membuat Saul kehilangan mahkota raja. Ini udah jadi raja loh. Sudah dilantik oleh Tuhan loh. Kita tahu waktu itu Saul adalah raja pertama dari orang Israel. Karena orang Israel kepingin punya raja secara fisik, secara manusia. Nggak mau terus-terusan dipimpin oleh Tuhan begitu. Akhirnya Tuhan menunjuk Saul, memahkotai Saul, mengurapi Saul untuk menjadi raja pertama. Tetapi karena keserakahannya, Saul kehilangan mahkota raja. Kita baca 1 Samuel 15 ayat yang ke-28 saja. Nanti ibu-ibu, oma-oma bisa baca keseluruhan kisahnya.
1 Samuel 15 ayat yang ke-28. Silakan. 1 Samuel 15 ayat 28. Ya. Dan berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Ya, terima kasih. Artinya apa? Ketika keserakahan itu mengundang murka Allah di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, itu Tuhan nggak pandang bulu. Tuhan nggak pilih-pilih, oh dia mah raja, nggak lolos lah. Oh dia mah presiden, kebal akan hukum lah. Oh dia mah anak raja. Enggak, tetapi ketika keserakahan itu mengundang murka Allah, semuanya kena hukuman Tuhan. Karena Tuhan itu adil dan objektif. Jadi ketika Saul pun sudah dimahkotai sebagai raja, Tuhan menolak dia. Tuhan mengangkat, mencabut mahkota raja itu dari Saul. Dan jelas sekali dikatakan oleh Samuel apa? Telah diberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripada kamu. Udah dicopotin dari kedudukan raja, dihina pula. Tapi memang itu akibat dari kesalahannya sendiri. Di dalam perjanjian baru kalau kita mau lihat, keserakahan membunuh Yudas Iskariot. Yuk kita lihat Matius 27 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Matius 27 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Bacakan ya, Matius 27 ayat 3 sampai yang kelima. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ibu-ibu, oma-oma, itu cuma seharga 30 keping perak. Tetapi bisa membuat matanya si Yudas Iskariot itu merah, kuning, hijau. Cuma ngelihat perak, nggak sampai emas. Sehingga apa keserakahan itu membuat dia menyesal telah menyerahkan gurunya, telah menyerahkan Yesus, orang yang hidup bersama dengan dia selama 3,5 tahun, 24/7. Dia melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat, dia merasakan bagaimana Yesus membagikan kasihnya, tetapi dia tetap melakukannya karena apa? Keserakahan. Dan karena tidak tahan dengan akibatnya, dia pergi untuk menggantung diri. Saya berikan sebuah contoh ya, ilustrasi. Ada seorang tukang sepatu. Tukang sepatu ini selalu ceria, selalu bahagia setiap hari. Dia selalu bernyanyi, begitu ya. Dia selalu bersukacita bersama dengan keluarganya. Terlihat sekali bagaimana keluarga ini sangat harmonis, keluarga ini sangat bahagia. Orang melihatnya aja udah senang, begitu ya. Nah, si tukang sepatu ini punya tetangga yang sangat kaya raya sekali deh, konglomerat gitu ya. Pekerjaannya setiap hari cuma menghitung uang. Karena uangnya nggak habis-habis dihitungin begitu ya. Mungkin kayak Paman Gober gitu di dalam kisah Disney. Nah, orang kaya ini dia nggak suka melihat sukacita dan kebahagiaannya si tukang sepatu dan keluarganya ini. Dia sangat keberisikan, sangat terganggu dengan nyanyian-nyanyian mereka. Tapi dia bingung gimana ya caranya supaya mereka tuh nggak nyanyi lagi. Gimana ya caranya supaya mereka nggak ketawa-ketawa lagi. Gimana ya caranya supaya mereka nggak bahagia lagi. Nah, ini juga seringkali gejala yang menimpa orang zaman sekarang. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Nah, akhirnya kemudian dia menemukan akal. Tukang sepatu itu dipanggil, lalu dikasih uang 1 tas penuh. Ini uang buat kamu ya. Nah, 1 tas penuh pokoknya semua kamu bawa pulang. Si tukang sepatu yang hidupnya lebih sederhana, lebih miskin dari orang kaya ini tentunya senang sekali. Siapa yang nggak suka dikasih uang 1 tas begitu kan? Saya juga senang begitu. Nah akhirnya dia pulang dan dia dengan sukacita dia bilang, Ma, ini ada uang loh kita dikasih sama tetangga kita yang orang kaya itu. Ternyata dia nggak kikir lokek kedekuk bin kopet ya. Ternyata dia mau berbagi loh. Coba deh kamu buka tasnya. Ada berapa uangnya? Ada berapa kamu hitung ya? Coba. Wah, si istri tukang sepatu itu juga senang. Waduh, puji Tuhan. Haleluya, kita dapat uang kaget. Berkat, bonus dari Tuhan, terima kasih. Ya udah cepetan deh dihitung. Iya, walaupun dengan terkejut, dengan senang, dia buka tasnya pelan-pelan. Dan dia mulai menghitung uang tersebut satu persatu. Sementara istrinya menghitung uang, si tukang sepatu itu kembali bernyanyi-nyanyi dengan riang. Nah, ketika dia selesai menghitung, ternyata istri tukang sepatu ini
jidatnya berkerut, dengan muka berpikir. Rupanya dia bingung dengan uang yang dia hitung. Dan dia hitung sekali lagi, ternyata jumlahnya tetap. Dan mukanya makin berkerut. Kenapa jumlahnya cuma 99.700.000 ya? Masa sih jumlahnya aneh begitu? Dia nggak percaya bahwa uang di dalam tas itu jumlahnya hanya 99.700.000. Dia hitung lagi sekali lagi, tetap sama. Dihitung lagi sekali lagi, tetap sama. Dan semakin dia hitung, walaupun jumlahnya tetap sama, semakin dia berkerut-kerut dan berputar-putar pikirannya. Harusnya orang kalau ngasih duit, jumlahnya pas dong ya, 100 juta lah ya. Masa 99.700.000? Nah, akhirnya dia berpikir, kemana uang 300.000 itu? Istri tukang sepatu itu mulai bertanya dengan penuh curiga kepada suaminya. Pak, kamu kotak-katik ya uang itu sebelum kamu kasih ke saya? Hah? Enggak, Mah. Dari dikasih sama si tetangga, saya langsung bawa pulang. Ngapain saya buka-buka di jalan? Tapi dia tidak percaya dengan kata-kata suaminya. Dia makin curiga. Pak, ngaku deh. Kamu punya selingkuhan ya di luar ya? Kamu punya istri lagi ya? Kamu pakai buat apa nih uang 300.000 nih? Jangan-jangan kamu udah mulai nggak benar ya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus dia kemukakan kepada suaminya, yang lama-lama membuat suaminya jadi kesel dan menimbulkan konflik di dalam rumah tangga mereka. Walaupun demikian, istri ini tetap tidak puas. Dia terus bermain dengan pikirannya. Kemana nih? Pasti nggak mungkin nih, ada yang nggak bener nih. Ini nggak mungkin terjadi nih. Pasti nih dia nggak mau ngaku dan selebihnya. Dan pertengkaran demi pertengkaran mulai terjadi. Sejak saat itu, rumah si tukang sepatu tidak pernah lagi terdengar bunyi nyanyian. Tidak lagi terlihat sukacita dan happiness-nya. Tetapi yang terlihat adalah pertengkaran, konflik, suara piring pecah, dan sebagainya. Nah, ibu-ibu, oma-oma, damai dan sukacita itu jauh lebih berharga daripada kekayaan dunia atau materi manapun. Amin. Oleh karena itu, jangan kita mengikuti keserakahan, mengundang murka Allah ke dalam keluarga kita. Yang terakhir, yuk kita lihat. Istri posisinya adalah tiang di dalam keluarga. Tiang apa? Seringkali saya katakan tiang iman, tiang doa, tiang kesabaran, tiang apapun nih. Karena tiang itu fungsinya adalah untuk menopang suatu bangunan. Tiang itu yang membuat bangunan bisa tetap kokoh berdiri. Nah, Isabel adalah istri yang sangat menakutkan. Tadi udah kita baca bagaimana caranya dia bisa memalsukan tanda tangan suaminya, dia bisa mengirim surat atas nama suaminya, dia bisa menampilkan saksi-saksi dusta, dia bisa suruh orang begini begitu dengan rencana yang jahatnya. Itu sangat menakutkan. Kalau terhadap orang lain aja dia bisa kerjakan hal seperti itu, jangan-jangan ketika dia tidak puas terhadap suami dan keluarganya, dia juga bisa melakukan hal yang sama, bukan? Kemarin saya melihat suatu berita bagaimana ada seorang ibu yang membunuh 3 orang anak kandungnya sendiri dengan cara digorok. Digorok itu sangat mengerikan begitu ya, karena kan dipotong pelan-pelan seperti kita memotong daging begitu. Jadi anak yang pertama itu usianya 10 tahun, anak yang kedua usianya 7 tahun, dan anak yang ketiga itu usianya 5 tahun. Tetapi yang anak pertama dan ketiga ini masih dalam kondisi kritis sekarat, namun berhasil dilarikan ke rumah sakit karena keburu ketahuan sama tetangga. Yang kedua ini yang berusia 7 tahun yang lukanya lebih parah dan akhirnya tewas di tempat. Lalu kemudian diperkirakan istrinya ini mengalami depresi dan selebihnya begitu ya, mendengar bisikan dan seterusnya. Tetapi kondisi itu sangat menakutkan. Sebagai istri yang harusnya menjaga anak-anak, sebagai istri yang harusnya mengelola rumah tangga, sebagai ibu yang harusnya melindungi dan mengayomi anak-anak, tetapi justru malah menjadi sesuatu yang membahayakan keluarga tersebut. Nah, jangan kita jadi istri seperti itu. Jangan tiru Isabel, karena Isabel adalah istri yang menakutkan. Kita harus menjadi tiang yang menopang dan mengokohkan rumah tangga kita. Nah, istri yang bijaksana sangatlah berharga. Kita tahu dari ayat yang sudah terkenal di antara kaum wanita, semua pasti pengen jadi seperti itu. Yuk kita baca sekali lagi. Amsal 31 ayat yang ke-10. Amsal 31 ayat yang ke-10. Ini ayat favorit dari para wanita dan seringkali dijadikan juga tema-tema. Amsal 31 ayat yang ke-10 berbunyi, istri yang cakap
siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Nah, kalau permata aja sesuatu yang berharga, istri yang bijaksana jauh lebih daripada permata nilainya. Artinya apa? Kalau orang disuruh pilih, kalau keluarga disuruh pilih, kalau suami disuruh pilih antara permata dan istri yang bijaksana, dia akan lebih pilih istri yang bijaksana. Nah, itulah sebabnya kita perlu sekali menjadi istri yang bijaksana. Bukan cuma sekedar menjadi istri Kristen, bukan cuma sekedar menjadi istri yang jadi pengurus di gereja, bukan cuma sekedar menjadi istri yang rajin ke sana kemari melakukan aksi sosial, bukan, tetapi terlebih daripada itu tugas kita yang utama adalah menjadi tiang dalam keluarga. Bisa nggak kita menjadi istri yang bijaksana di dalam keluarga kita? Bisa nggak kita menjadi ibu yang bijaksana di dalam keluarga kita? Terhadap suami kita, terhadap anak cucu mantu kita, itu yang lebih penting. Karena dengan menjadi istri yang bijaksana, nilai hidup kita jauh lebih berharga daripada permata. Yang terakhir, keluarga yang bahagia adalah hasil kerjasama suami dan istri. Kejadian 2 ayat 24. Yuk kita lihat ayat terakhir. Kejadian 2 ayat yang ke-24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini yang bikin aturan siapa? Allah. Waktu kapan? Waktu Adam dan Hawa. Artinya dari manusia pertama, Allah sudah menetapkan aturan unit keluarga adalah penciptaan yang utama. Allah yang menciptakan keluarga, Allah yang membuat aturannya, Allah yang membuat standarnya. Bagaimana kita pengen keluarga kita bahagia? Nggak bisa cuma dengan ngomelin anak kita, menuntut anak kita, nggak bisa. Dengan ngomelin suami kita, suruh suami kita berubah begini begitu, nggak bisa. Keluarga yang bahagia harus ada kerjasama antara suami dan istri. Karena apa? Karena keluarga itu dimulai dari suami dan istri. Kalau sekarang kita anggap, aduh suami saya mah nggak bisa diajak ngomong dah. Ngomong sedikit pasti jadi ribut lah. Mendingan gak usah ngomong sama dia dah. Aduh, anak-anak saya mah pusing dah. Belum juga diajak ngomong, udah pada ngacir semuanya dah. Susah dah dibentuk. Nah, kita yang menjadi tiang, kita bisa berdoa. Kita bisa serahkan sama Tuhan. Sambil apa? Sambil tetap melakukan firman Tuhan. Karena yang namanya tiang, itu tidak pernah bosan menopang sebuah bangunan. Coba kalau si tiang berpikir, bosan tegak berdiri melulu, sekali-sekali pengen bengkok, sekali-sekali pengen belok kiri, belok kanan, pasti roboh bangunannya. Tiang tidak pernah bosan menopang sebuah bangunan. Begitu juga dengan kita. Kita harusnya tidak pernah bosan menopang keluarga kita. Karena apa? Satu saat nanti, mungkin sekarang belum, keluarga bahagia menjadi hasil kerjasama dari kita, suami dan istri. Nah, ibu-ibu, oma-oma, di dalam kehidupan rumah tangga pasti timbul beda pendapat. Dan memicu terjadinya konflik, pasti namanya orang bilang 2 orang beda kepala gitu ya, rambut boleh sama hitam, tapi latar belakang keluarga berbeda, pemikiran berbeda, dibesarkan dengan cara yang berbeda, pasti ada sudut pandang yang berbeda sekali-sekali begitu ya. Bahkan terkadang konflik yang terjadi itu menyakitkan sekali bagi kita. Nah, walaupun ada banyak hal yang mengguncang rumah tangga kita, tapi ayo kita terus berjuang melakukan firman Tuhan. Kita yakin Tuhan pasti akan menolong dan menguatkan kita. Kalau kita terus berjuang, kita terus bertindak beserta dengan Tuhan, sehingga ada selalu kebersamaan di tengah keluarga kita. Minta kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan tugas kita sebagai istri yang baik, sebagai mertua yang baik, sebagai ibu yang baik, sebagai oma yang baik, sebagai penolong sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin saat ini kita sudah tidak punya pasangan, kita sudah nggak punya suami, begitu ya. Tapi bukan berarti terus tugas kita selesai sebagai tiang penopang, tugas kita selesai sebagai penolong. Tidak. Kita harus tetap menjaga keluarga kita berjalan di dalam berkenan kepada Tuhan. Kita harus tetap mengajarkan dan melakukan firman Tuhan, agar keluarga kita tetap hidup di dalam jalannya Tuhan. Amin, ibu-ibu, oma-oma. Ya, hari ini kita sudah belajar bahwa suami kita juga manusia, pasangan kita juga manusia. Kita boleh menegur, mengingatkan. Caranya gimana? Dengan bijaksana. Jangan baru pulang langsung ditegur dengan kata-kata, lu mah ya emang begitu, kayak bapak lu tuh dari dulu nggak pernah berubah. Ya udah pastilah orang nggak akan mendengar pesan yang ingin kita sampaikan. Tetapi dia hanya mendengar amarah kita. Tentunya dengan cara yang berhikmat, dengan cara yang Tuhan berikan kreativitas di dalam hati kita juga. Amin. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa di dalam surga, hari ini kami membahas bagaimana kami sebagai istri, sebagai pendamping, sebagai penolong, kami juga boleh kok menegur suami kami juga boleh kok mengingatkan mereka, kami juga boleh kok mengingatkan pasangan kami, karena kami tidak ingin ketika kami melihat gejala-gejala yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ketika kami melihat adanya keserakahan, adanya dosa, adanya hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, lalu kami diamkan begitu saja. Kami tidak ingin mengundang murka Tuhan di dalam keluarga kami. Karena kalau kami diamkan, kami tidak menegur, kami tidak mengingatkan, kami tidak menyetop, kami berlaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa, maka kami juga yang akan ikut menanggung akibatnya. Kami juga yang akan ikut menanggung murka Tuhan. Kami juga yang akan ikut menyesal pada akhirnya nanti. Tuhan, terima kasih. Hari ini kembali kami diingatkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan bahwa hidup kami bukan hanya sekedar seorang istri saja, bukan hanya sekedar seorang ibu rumah tangga saja, bukan hanya sekedar melahirkan saja dan mengelola rumah tangga, tetapi kami menjadi penolong, menjadi tiang penopang, tiang doa yang tidak pernah bosan menopang keluarga kami di dalam doa, di dalam iman, supaya keluarga kami terus-menerus berkenan kepada Tuhan. Tuhan, kalau ada di antara kami yang mungkin punya pasangan yang belum hidup sesuai dengan firman Tuhan, bahkan belum percaya kepada Tuhan, mari tetap kuatkan kami, supaya kami bisa bersaksi justru kepada suami kami, kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami terlebih dahulu Tuhan, sehingga mereka juga bisa diselamatkan, sehingga ibadah kami, iman kami juga bisa menjadi berkat bagi mereka. Tuhan, bagi kami yang sudah tidak punya pasangan lagi, yang sudah Tuhan pulangkan ke surga, ingatkan kami juga Tuhan, bahwa kami tetap bisa menjadi berkat, tetap menjadi tiang penolong, tetap menjadi tiang di dalam keluarga kami, karena kami masih punya anak cucu mantu, kami masih punya keluarga besar, kami masih bisa berfungsi sebagaimana Tuhan menciptakan kami. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami, supaya kami bisa lebih mengerti apa yang sudah dibahas pada hari ini, dan kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik, bukan hanya sekedar pendengar saja. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Dan percaya bersama kita katakan, amin. Amin. Haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan, ibu-ibu. Terima kasih buat CL yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Semua kita bisa lakukan firman Tuhan ini di dalam keluarga kita, di dalam keseharian kita dimanapun berada. Puji Tuhan, ibu-ibu yang terkasih, mari kita siapkan persembahan kita saat ini. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita siapkan, sembari saya akan bagi linknya, share screen untuk Quiris. Oke. Baik, sebelumnya kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami dan meneguhkan kami di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Berkatilah setiap kami yang akan memberi persembahan, dan apapun yang kami kerjakan, kiranya Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita katakan kepada Tuhan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu, kasih-Mu banyak
buat persembahannya. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan pengumuman, saya serahkan kepada Nya. Oke. Sebentar. Selamat siang WBI. Stop dulu. Yang Ya, terima kasih Pendeta Karmelia untuk firman Tuhan siang hari ini yang begitu luar biasa, panjang dan lebar udah diungkapkan ya. Mari kita lakukan firman Tuhan itu, kita jadi istri yang bijaksana, istri yang penuh hikmat, istri yang menjadi tiang doa, tiang iman, tiang yang kokoh, tiang yang kuat. Amin. amin. Iya. Pengumuman hari ini PR dulu ya. PR yang lalu, aduh ini panjang dan lebar juga nih. Dari Keluaran 20 ayat keempat. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Iya, amin. Siapa yang sudah siap? Keluaran 20 ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Iya, lanjut. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas, di langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Iya. Oke, Keluaran 20 ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yes. Lanjut. Keluaran 20 ayat 4. Oke. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Amin. Lanjut. Ayo, yang udah siap? Belum dibuka, Bu Lili. Mic-nya ya. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Amin. Ya, lagi lanjut. Keluaran 20 ayat 4. Jangan Ya. membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Amin. Oke, lanjut. Jateh. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat patung yang ada di langit di bawah, atau yang ada di bawah, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya, Ya. oke. Lanjut. Ya, aku ya. Keluaran Yo. 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Yes. Amin. Oke. Ibu Rin, bisa Ibu Rin? Ibu Rin yuk. Bisa? Siapa lagi? Leni tadi udah ya? Oh ya, oke Ibu Rin. Ya, Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang merupai apapun yang di langit.
di atas atau yang di bawah bumi, atau yang di dalam air di bawah bumi. Amin. Oke. Ya. Ada lagi? Ika udah belum ya? Oke. Ya. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai yang ada di langit di atas. Tadi ada yang ketinggalan, Ika. Yang menyerupai apapun. Diulang. Ya, diulang. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bawah di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Siapa lagi? Bugam? Nyalain, Bugam. Iya. Ya. Oke. Ya. Ya, Keluaran 20 ayat 4. Janganlah kamu membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga yang di atas di langit, atau di bawah di bumi, atau di dalam air di bawah bumi. Oke, good. Shirley Cita. Siap. Keluaran 20 ayat 4. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya. Hani bisa, Hani? Ya, Ci. Keluaran 20 ayat 4. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang di bumi di atas, atau yang di dalam air di bawah bumi. Nah, tadi ada yang ketinggalan dikit, yang ada di bumi di bawah. Oh ya. Oke, ada lagi yang lain? Udah semua ya? Nggak ada yang ketinggalan ya? Ibu Linoy ada nggak ya? Ibu Linoy? Ibu Linoy nggak ada ya? Udah left ya kayak? Udah left tadi ada. Mungkin udah left. Buana nggak ada ya? Buana nggak ada. Oke ya, semua udah oke? Nggak ada yang ketinggalan? Leni udah ya? Oke. PR minggu depan apa nih, Bu Pur? Amsal 31 ayat 10. Keren. Mendapatkannya. Dan Amsal 31 ayat 10 ya. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Amin. Oke. Terima kasih ibu-ibu yang udah hafalin ayat ya. Ini ayat jangan cuma dihafalin, sedikit-sedikit kita lakukan di dalam kehidupan kita walaupun susah. Kita minta bantuan Roh Kudus untuk kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih untuk yang tugas hari ini, untuk CL, untuk Dana, untuk Bugam, untuk semuanya, untuk staf, untuk semua yang hadir pagi hari ini. Terima kasih. Untuk tugas minggu yang akan datang, tanggal 29 Maret, kita tetap ibadah online jam 10. Pembicara Ibu Grace Tobing. Puji Tuhan. Satu lagi maju ya. Di dalam Tuhan kita pasti bisa. Amin. Pembicara Ibu Grace Tobing, WL masih tetap Dama. Pengumuman nanti Ibu Tri. Ya. WL Dama, pengumuman Ibu Tri yang membawa firman Tuhan Ibu Grace Tobing. Dan pengumumannya lagi di bulan April nanti kita rencana mau ibadah onsite. Jadi kita mau datang ke gereja nih. Kita udah mulai datang ke gereja, puji Tuhan si Omikron itu udah sedikit-sedikit udah berlalu ya.
Kita doakan supaya bulan April semua ibadah Alberta sudah onsite. Begitu ibadah raya hari Minggu, tapi masih tetap sekali nih, masih pagi. Jangan lupa ibu-ibu ya, sekali doang nih pagi. Ayo ingatkan teman-teman kita, anak-anak kita, mantu-mantu kita supaya mereka boleh hadir ibadah onsite di bulan April, ibadah raya jam 8 pagi, sekolah minggu jam 10.30, kalau onsite 10.30 ya, untuk di bulan April nih. Terus EYP jam 6 hari Sabtu, anak-anak muda kita ya, pemudi-pemudi kita, ingatkan mereka. Nah, ibadah KW juga nanti di bulan April kita udah mulai onsite. Oke? Jadi minggu depan tanggal 29 terakhir kita ibadah online. Doa puasa. Ya, ibu-ibu. Doa puasa juga doa puasa. Doa puasa nanti. Doa puasa hari Jumat ya? Ya. Nanti dibicarakan dulu ya Ibu Ika ya. Tadi Ika yang nanya ya. Siapa? Nanti kita mau berunding dulu pengurus, nanti hari Jumat ada apa enggak nanti diumumin, pasti diumumin. Kita simak aja terus nih pengumuman yang ada di WA grup Alberta atau WA grupnya WBI ya. Jangan ketinggalan nama ibadah-ibadah kita, oke? Terima kasih juga untuk persembahan ibu-ibu ya. Jangan lupa kalau untuk persembahan untuk KW ditulis untuk KW kalau kita transfer ya ke rekening gereja, tapi tulis untuk ibadah WBI atau untuk KW gitu. Jadi untuk memudahkan pembukuan ya. Oke. Ada lagi pengumumannya yang tambahan Bu, Ibu Gem atau Bu apa Cel? Ada nggak tambahan? Ya, enggak? Udah lengkap? Ya, ya. Yap. Bukan pengumuman sih, saya mengucapkan bersama Ibu Gembala dan seluruh PBI Alberta mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Pendeta Carmelia, Ibu Rita, juga Bapak Dama, Bapak Dama dan semua jemaat yang hadir. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke. Kalau nggak ada lagi pengumuman, kita akan tutup ibadah kita siang hari ini. Sebelumnya kita tanyakan ujian apa, Dama? Nanti saya tutup dalam doa dan doa berkat Ibu Gembala ya. Kita nyanyi doa Yabes, lagu doa Yabes. Kita nyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada para petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Engkau sudah pimpin ibadah WBI siang hari ini Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk rekan-rekan kami yang tugas hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau sudah berikan bagi kami semua siang hari ini Tuhan. Terima kasih juga kami bersyukur untuk Pendeta Carmelia yang sudah begitu mengungkapkan firman Tuhan siang hari ini. Kalau kami boleh menjadi istri
yang bijaksana, istri yang penuh hikmat, istri yang kuat, istri yang menjadi tiang doa bagi keluarga kami, bagi tiang iman bagi keluarga kami, juga tiang yang kokoh, yang kuat, supaya keluarga kami juga boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu siang hari ini yang sudah menguatkan kami, menegur kami, bahkan menghibur kami. Kami boleh menjadi istri, menjadi ibu yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, yang sungguh-sungguh boleh membawa keluarga kami makin cinta Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami tahu kalau ngelakuin firman Tuhan itu susah, tapi kami bersyukur kami punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, selalu menegur kami, selalu memperdengarkan firman ini untuk menguatkan iman kepercayaan kami. Kami bersyukur kami mau melakukan firman Tuhan untuk sehari-harinya Tuhan. Terima kasih juga untuk Pendeta Karmelia Tuhan. Kau juga berkati beliau Tuhan dengan berkat yang khusus Tuhan. Kalau beliau juga untuk khotbah di tempat-tempat lain Tuhan, Kau juga sertai, Kau lindungi Tuhan Yesus. Kau juga memberkati Karmelia dengan berkat yang benar-benar yang daripada-Mu Tuhan, supaya dimanapun Pendeta Karmelia ditempatkan membawakan firman Tuhan, di situ nama Tuhan dimuliakan, dan di situ pula banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang mengaku Engkau adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Bapak, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati suaminya, untuk Bapak Felix juga berkati dalam pekerjaannya, untuk anak-anaknya, untuk Moses, untuk Nicole yang bersekolah juga Engkau berkati, berikan kepintaran yang daripada-Mu Tuhan, sifat yang baik, tidak sombong, tapi tetap rendah hati di dalam Engkau Tuhan, supaya anak-anak ini juga boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus, boleh membanggakan keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Pendeta Karmelia beserta keluarga. Kami juga bersyukur untuk Ibu Gembala kami yang boleh hadir bersama kami siang hari ini. Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan kepada beliau, penghiburan yang daripada-Mu Tuhan, kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, supaya Ibu Gembala kami juga boleh kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, Engkau sudah menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menopang Ibu Gembala kami Tuhan, supaya boleh menjadi panutan bagi semua jemaat-jemaat Alberta Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk staf WBI Tuhan yang hadir siang hari ini, supaya staf WBI juga semakin kompak di dalam Engkau Tuhan, supaya staf juga boleh bekerja sama satu dengan yang lain, boleh saling mengingatkan, boleh saling mendoakan, boleh saling menyertai segala apapun program WBI Tuhan, supaya kami boleh menjalankannya bersama-sama di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah bergabung siang hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kami bersyukur mereka boleh mengikuti Zoom ini juga Tuhan. Terima kasih juga untuk alat-alat yang Kau sudah berkati Tuhan, untuk WiFi juga internet Engkau juga sudah berkati, supaya sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kalau rencananya di bulan April Alberta akan mengadakan ibadah onsite, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami tetap bersyukur. Maupun ibadah onsite ataupun online, kami boleh tetap setia kepada-Mu Tuhan untuk mengikuti seluruh ibadah yang ada di Alberta ini Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh jemaat Alberta hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami selesai ibadah, kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Kau juga sertai kami, Kau berkati kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan jawab syukur. Haleluya. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Karmelia yang Tuhan sudah pakai. Itu sebabnya Tuhan Kau utus kemanapun Kau inginkan.
Singkapkan rahasia firman-Mu, dan biarlah firman-Mu hari ini menjadi berkat bagi kami, sehingga kami boleh menjadi wanita-wanita cakap yang lebih berharga dari permata, Tuhan. Itu sebabnya kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya, amin. Shalom, Ibu-ibu. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.